Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Anak sekalian yang rahmati Allah, kaifahalukum? Semoga kalian senantiasa dalam kondisi yang sehat, kondisi yang semangat untuk menuntut ilmu ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita sampai pada pembahasan tentang al-lafzul muradif wal lafzul mushtarak fi nas ya, tentang lafaz muradif dan juga lafaz mushtarak di dalam nas Al-Qur'an ataupun sunnah sebenarnya ya. Jadi pembahasan ini bisa berlaku di semua jenis nas yang dijadikan pijakan dalam mengambil suatu sumber hukum gitu ya. Jadi ada lafaz muradif dan ada lafaz mushtarak. Nah, apa itu lafaz muradif dan apa itu lafaz mushtarak dan bagaimana ketentuan ataupun contoh-contohnya, itu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Baik. Nah, kita na'ti ila al-muradif. Wa ma huwa al-muradif? Ya. Kalau kita coba kulik di buku yang kalian gunakan, ini sudah saya rangkumkan dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami begitu ya. Nah, di dalam buku ini dikatakan al-muradifu huwa, sebentar. Nah, ini al-muradifu huwa al-alfadul mufradah ad-dalah ala syai' wahid bi'tibari wahid ya, kal insani wal bashar. Hadza mithalu taraduf min jihati al-lugha fa innal insan yutlaqu 'ala al-wahid rajulan kana aw imra'atan wa kadzalika al-bashar. Jadi muradif itu adalah suatu lafaz yang menunjukkan satu arti ya. Jadi ada beberapa lafaz tapi dia menunjukkan satu arti ya. Kalau muradif ini secara bahasa sederhananya seringkali disebut dengan sinonim ya. Sinonim. Misalkan di sini di buku dicontohkan seperti lafaz insan dan bashar. Insan itu artinya manusia, bashar juga artinya manusia, dan dia menunjukkan suatu penggunaan yang sama. Jadi ketika disebut insan manusia, ya bisa laki-laki bisa perempuan. Bashar juga demikian, bisa laki-laki bisa perempuan. Misalkan yang lain di sini dikatakan misalnya al-laits wal asad. Al-laits dan asad sama-sama artinya singa. Atau ada al-ustad, mudarris, al-muallim, muaddib, ya, murabbi dan lain sebagainya, sama-sama artinya adalah pendidik atau guru ya. Ada juga al-hir, ada al-qit. Al-hir atau al-qit ini sama-sama artinya kucing ya. Nah, ini di dalam muradif atau disebut dengan sinonim, yaitu beberapa kata, beberapa lafaz yang artinya itu satu atau menunjukkan arti yang sama. Nah, lalu penggunaan muradif di dalam nas sendiri kaidahnya seperti apa? Kaidahnya di dalam penggunaannya yaitu apa? Mendudukkan dua muradif itu pada tempatnya atau pada tempat yang sama itu diperbolehkan jika tidak ditetapkan oleh syara. Ya. Jadi maksudnya apa? Mendudukkan dua muradif pada tempat yang sama itu diperbolehkan selama tidak ada ketetapan oleh syara. Maksudnya ketika ada dua kalimat yang berbeda di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian masing-masing itu kan punya lafaz sendiri dengan arti yang sama. Maka itu dibolehkan kecuali ada ketentuan syariat yang memang dibedakan. Jadi selama nggak dibedakan, selama itu artinya sama dan kita anggap dua kata itu satu artinya, ya boleh-boleh saja ya. Itu karena memang muradif kan yang biasa ya, persamaan kalimat, persamaan kata ya, jadi tidak masalah. Nah, penjelasannya ada di sini. Misalkan tukarkan dua muradif satu sama lain itu diperbolehkan jika dibenarkan oleh syara. Namun kaidah ini tidak berlaku bagi Al-Qur'an karena ia tidak boleh diubah. Nah, bagi mazhab Malikiyah, takbir sholat tidak boleh dilakukan secara
dilakukan kecuali dengan lafal Allahu Akbar. Imam Syafi'i membolehkan dengan lafaz Allahu Akbar. Sementara Imam Abu Hanifah membolehkan lafaz Allahu Akbar diganti dengan Allah Al-Azim atau Allah Al-Ajal. Ulama yang tidak membolehkan beralasan karena adanya halangan syar'i, yaitu bersifat ta'abbudi. Ya, sedangkan yang membolehkan beralasan karena adanya kesamaan makna dan tidak mengurangi maksud ibadah tersebut. Nah, jadi ini konteksnya misalkan begini, pada suatu lafaz muradif persamaan kata ketika sholat, misalkan ada Allahu Akbar, ya kan? Nah, Allahu Akbar artinya kan Allah Maha Besar. Tapi di dalam konteks yang lain ada juga lafaz yang semakna dengan itu, misalkan Allah Al-Azim. Ya, Allah Al-Azim juga sama maknanya dengan Allahu Akbar. Nah, apakah boleh menggunakan Allahul Azim sebagai pengganti Allahu Akbar? Nah, tentu ada perbedaan pendapat di sini, ya kan, di mana masing-masing punya sudut pandang yang berbeda. Ya, namun pada intinya kalau konteksnya itu karena secara bahasa, ya, dan pada hal-hal yang bukan ibadah, maka boleh-boleh saja. Misalkan di luar sholat, ya, di luar sholat kita mengucapkan Allah Al-Azim, Allah Maha Besar. Sebagai pengganti kita mengucapkan Allahu Akbar. Misalkan ketika kita terkejut, ya, terkejut melihat sesuatu, kita ganti Allahu Akbar itu dengan Allahul Azim. Ya, itu tidak masalah. Nah, cuma menjadi tidak boleh ketika aspek penggunaannya itu aspek ta'abudi, aspek peribadatan. Sholat misalkan, kamu sholat Allahu Akbar diganti dengan Allahul Azim. Nah, tentu ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ada ketentuan syaratnya, iya kan? Makanya di awal tadi dikatakan jika dibolehkan oleh syarat. Kalau syarat itu melarang, ya tidak boleh. Misalkan, kenapa kalau was sholat nggak boleh diganti Allahul Azim? Karena ada ikatan oleh syarat lain, yaitu hadis Nabi SAW dengan mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana aku sholat. Nah, selama hidupnya Rasul tidak pernah mengganti kalimat Allahu Akbar dengan Allahul Azim misalnya. Nah, sehingga karena harus sesuai, sholat itu harus sesuai, maka tidak boleh dicari sinonimnya, tidak boleh menggunakan persamaan katanya. Jadi apa adanya sudah, yang diajarkan Nabi itu ya sudah, itu yang kita amalkan. Tapi di luar konteks ta'abudi, di luar konteks sholat, di dalam sehari-hari hanya ucapan biasa, ya boleh saja kita menggunakan persamaan katanya. Ya kurang lebih demikian. Itu ya. Nah, dalam Al-Quran seorang pembaca akan sering menjumpai lafaz-lafaz muradif. Jadi di Al-Quran itu banyak sekali, ya, lafaz-lafaz muradif. Saya hanya ambilkan satu contoh saja. Misalkan kata al-khauf dan khasyah. Al-khauf dan khasyah ini artinya sama-sama takut, ya. Khauf juga takut, khasyah itu artinya juga takut. Nah, kedua kata ini memiliki arti yang sama, akan tapi jelas sudah menjadi rahasia umum jika kata al-khasyah itu lebih tinggi atau lebih kuat maknanya ketimbang kata al-khauf. Nah, jadi kadang-kadang ada yang begitu juga, ya. Jadi dua persamaan kata, tapi yang satunya punya makna lebih dalam. Misalnya ini al-khauf, takut itu yang dimaksud dari al-khauf itu takut yang ya udah biasa. Tapi kata al-khasyah itu rasa takutnya itu lebih dalam. Jadi rasa takut yang lebih kuat, ya. Nah, seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut terhadap siksa yang buruk. Di sini wa yakhshawna rabbahum, kata khasyah digunakan untuk ketakutan terhadap Tuhannya. Wa yakhafuna su'al hisab. Kemudian kata khauf digunakan untuk takut kepada hisab yang buruk kelak di padang mahsyar. Artinya apa? Khasyah kepada Tuhan itu lebih dalam, sehingga menggunakan kata khasyah daripada kata khauf, ya. Nah, jadi ada juga yang begitu. Jadi dia muradif, persamaan kata, tapi pengguna maknanya sama. Hanya saja yang membedakan bahwa yang satu ini kata punya makna yang mungkin lebih ringan,
penggunaan yang umum, dan yang satu lagi dia penggunaan yang lebih dalam, penggunaan yang lebih kuat lagi pengaruhnya. Nah, ini penggunaan muradif di dalam nas-nas Al-Quran diantaranya seperti ini. Nah, lalu apa itu sebenarnya mustarok ya? Apa itu mustarok? Mustarok kalau di buku ini dikatakan al-mustaroku huwa lafdul mawdu' lid-dalalah ala ma'nayaini fa aktsar. Jadi dia adalah satu lafaz yang tertuang untuk menunjukkan dua makna ya atau lebih. Ai la budda min ta'addudil wad'i wa ta'addudil makna. Jadi harus ada dua makna atau lebih. Nah, kalau di yang saya rangkum ini dikatakan bahwa mustarok adalah suatu lafaz yang menunjukkan dua makna atau lebih, yaitu lafaz yang mengandung maknanya yang banyak atau berbeda-beda. Nah, satu lafaz yang menunjukkan lebih dari satu makna yang berbeda dengan penunjukan yang sama menurut orang ahli dalam bahasa tersebut. Nah, ini kalau tadi muradif itu adalah dua kata misalkan atau lebih yang maknanya satu, tapi kalau ini mustarok ini adalah satu lafaz tapi punya dua makna atau lebih. Jadi kebalikannya muradif, namanya mustarok ya. Nah, kata mustarok itu tidak dapat diartikan dengan semua makna yang terkandung dalam kata tersebut secara bersamaan. Ya, akan tapi harus diartikan dengan arti salah satunya, seperti kata qur' yang dalam pemakaian bahasa Arab dapat berarti masa suci ya, dan bisa pula masa haid. Jadi kata qur' walladzina yatawaffawna dalam suatu ayat itu Allah menggunakan kata qur' untuk seorang perempuan yang kemudian ditinggal oleh suaminya. Dia baru boleh nikah lagi kalau sudah salah satu quru, 3 kali masa suci ya. Nah, quru ini artinya dia masa suci ya. Tapi bisa juga itu masa haid, jadi itu quru. Jadi punya dua makna. Atau lafadz ain ya. Lafadz ain ini dari kata ain, dia bisa berarti mata, bisa berarti juga sumber mata air ya, bisa juga bermakna zat, dan juga bisa bermakna harga juga, orang yang memata-matai, atau bahkan emas. Jadi satu kata ain itu bisa 5 arti. Jadi mustarok ada arti yang sama dalam satu lafadz ya. Nah, itu contoh-contohnya. Atau juga misalkan kata yad. Yad artinya kan tangan, tapi bisa juga berarti kekuasaan. Itu namanya lafadz mustarok ya. Jadi kalau lafadz muradif itu adalah lafadz beberapa lafadz tapi punya satu arti. Kalau mustarok satu lafadz tapi punya banyak arti ya. Oke. Nah, kaidah penggunaan mustarok seperti apa? Penggunaan mustarok menurut makna yang dikehendaki ataupun untuk beberapa makna itu diperbolehkan. Nah, maksudnya apa? Contoh nanti kita akan pahami lewat beberapa contoh yang ada. Jadi apa? Menetapkan salah satu makna dari suatu lafadz mustarok itu tidak dibatasi. Jadi kita nggak dibatasi, misalkan kata ain itu nggak selalu dibatasi harus artinya mata gitu kan. Kita boleh saja mengartikan ain itu sebagai misalkan tadi mata air, boleh juga tergantung konteks kalimatnya ya. Nah, beberapa makna mustarok tersebut boleh dipergunakan. Contohnya kata sujud. Kata sujud ini berarti meletakkan kepala di tanah ketika kita sujud. Tapi bisa pula diartikan sebagai inqiyad atau kepatuhan. Jadi sujud itu bisa berarti sujud literally, kita menempelkan jidat kita dan hidung kita di tanah, atau kita maknai sebagai itu kepatuhan ya. Nah, itu kan satu lafaz tapi ada dua makna, dan kita boleh saja untuk mengartikan itu dari dua makna tadi, tidak harus salah satunya. Nah, misalkan dalam Al-Quran ada firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 26, wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruka'is sujud. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di Baitullah
ya, dan mengatakan janganlah engkau mempersekutukan dengan apapun dan sucikanlah rumahku ya bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan sujud. Nah, sujud di sini bisa dimaknai sujud dalam arti yang literally atau sujud dalam arti yang kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila dalam nas Al-Qur'an atau sunnah terdapat lafadz yang mustarok, maka menurut kaidah yang telah dirumuskan oleh para ulama usul adalah sebagai berikut. Ini beberapa keadaannya ya. Yang pertama, apabila lafadz tersebut mengandung kebolehan terjadinya hanya mustarok antara arti bahasa dan istilah, maka yang ditetapkan adalah arti secara istilahnya atau secara syara, kecuali ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah arti dalam bahasa. Nah, misalkan begini, ada suatu kata yang maknanya itu mustarok. Maknanya ada dua. Yang pertama makna secara bahasa, yang kedua secara syara. Nah, kalau ada demikian, maka yang diutamakan, yang diprioritaskan adalah pemaknaannya secara istilah, bukan secara bahasanya. Misalkan di dalam konteks apa misalkan, kecuali ini ya ada apa namanya indikasi bahwa itu menunjukkan suatu maksud di dalam arti istilah bahasa. Misalkan kata sujud misalkan, ketika ada kata sujud, ada sujud secara bahasa ya sudah literally kita menaruh jidat kita di tanah. Tapi secara istilah sebut saja misalkan itu adalah kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, konteksnya ini apa dulu? Kalau konteksnya di luar sholat, bisa jadi itu yang dimaksud adalah makna syaratnya. Kita kepatuh kepada Allah, tunduk dan khudu kepada Allah. Nah, tapi kalau ada indikasi bahwa itu konteksnya misalnya sholat, kalau konteksnya sholat berarti kan indikasinya bahwa itu adalah menunjukkan arti secara bahasa, berarti sujud beneran, menempatkan jidat kita di tanah. Nah, itu kurang lebih begitu ya. Jadi kalau ada suatu lafadz yang mengandung kebolehan terjadinya antara mustarok dalam arti bahasa dan juga arti syara. Nah, yang kedua, ada apabila lafadz tersebut mengandung kebolehan terjadinya banyak arti. Jadi bisa kemungkinan artinya banyak nih. Maka kalau kemungkinan artinya itu banyak, lebih dari dua misalkan, maka yang ditetapkan adalah salah satu arti saja dengan dalil atau qorinah yang menguatkan dan menunjukkan salah satu arti tersebut, baik berupa qorinah lafziyah maupun qorinah haliyah. Nah, yang dimaksud dengan qorinah lafziyah ini adalah suatu kata yang menyertai nas, sedangkan qorinah haliyah adalah kondisi masyarakat pada saat itu. Nah, ini kenapa ilmu tafsir menjadi penting ya, karena itu tadi ilmu tafsir untuk memahami ketika ada kalimat atau lafadz yang banyak artinya, maka yang tepat nih yang mana nih? Misalnya ada kata ain di dalam Al-Qur'an. Ain di sini ini artinya apa? Mata atau barang atau apa misalkan, atau mata air atau apa? Karena tadi kita sebut misalkan kata ain itu bisa sampai 5 arti. Nah, terus yang dimaksud ain di sini artinya apa? Nah, kalau ada yang seperti itu maka kita lihat. Kalau ada dalil yang mempertegas bahwa ain itu ternyata yang dimaksud di sini adalah mata. Berarti itu mata. Dengan adanya dalil lanjutannya. Kok nggak ada dalil lanjutannya, tapi ada qorinah haliyah. Misalkan konteksnya kok lagi ngomongin air. Berarti kalau ain konteksnya dengan air, maka bisa jadi artinya bukan mata, tapi mata air. Nah, itu memaknai atau memahami suatu lafadz mustarok itu dikontekskan dengan hal atau keadaan. Nah, kemudian yang ketiga, jika tidak ada qorinah yang dapat menguatkan salah satu arti lafadz tersebut, menurut golongan Hanafiyah harus dimaukufkan sampai adanya dalil yang menguatkan. Namun menurut golongan Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkan menggunakan salah satu artinya. Nah, jika di salah satu lafadz mustarok itu tidak jelas. Ini kata ain ini misalkan, kata ain ini maunya artinya mata atau mata air atau barang atau harga, tapi tidak ada ayat yang menjelaskan lainnya, tidak ada qorinah lainnya juga, secara haliyah juga tidak ada yang menjelaskan. Maka ada dua pendapat. Kalau menurut Imam Hanafi, Abu Hanifah, maka itu sudah hukumnya di mauquf. Mauquf itu artinya berhenti sampai di situ.
Namun menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i itu boleh menggunakan salah satu artinya. Nah, ini kondisi-kondisi tertentu dalam kondisi lafadz mustarok. Nah, misalkan contoh lafadz mustarok di sini waqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Lafadz as-shalah pada ayat tersebut dapat mengandung arti dalam istilah bahasa yaitu doa, dan bisa pula berarti dalam istilah secara syarak yaitu ibadah yang mempunyai syarat dan rukun tertentu. Jadi sholat itu bisa artinya doa kalau secara bahasa, atau secara syarak. Kalau secara syarak berarti sholat itu ya yang kita lakukan, jadi suatu amal ibadah yang ada syarat dan rukunnya. Nah, lafadz sholat pada ayat tersebut bukan bermakna sholat dalam ibadah tertentu, tapi mempunyai makna dalam istilah bahasa itu doa. Nah, karena sholat dalam ayat tersebut dinisbatkan kepada Allah pada malaikat, sedangkan sholat dalam istilah syarak hanya diwajibkan kepada manusia. Nah, konteksnya dilihat. Contohnya ayat Al-Ahzab. Allah berfirman, sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Bersolawat, ya, bersolawat. Sholat di sini artinya sholat yang secara bahasa atau sholat secara syarak. Kalau sholat secara bahasa berarti doa. Kalau sholat secara syarak yaitu gerakan dengan syarat dan rukun itu. Nah, berarti yang mana? Berarti yang bahasa, karena kan di sini sholawatnya kepada Nabi, kepada orang-orang yang beriman, ya kan nggak mungkin sholat dalam arti ibadah yang ada syarat dan rukunnya itu. Tapi sholat di sini merupakan adalah sholat dalam arti bahasa. Nah, itu contohnya. Nah, jadi mungkin sampai sini bisa dipahami ya. Jadi intinya bahwa lafadz mustarok itu adalah satu kalimat yang punya banyak arti, dan dalam memahaminya kita harus hati-hati. Kita harus sesuaikan itu artinya dengan apa? Hal, dengan keadaan, dengan konteks, dengan korinah-korinahnya dan lain sebagainya. Jadi kita pilih salah satu mana arti yang dimaksud. Atau yang tadi yang pertama, murodif. Murodif itu berarti dua atau lebih lafadz tapi punya satu arti. Nah, jadi ini perbedaannya antara murodif dan mustarok. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan via japri ke saya. Dan mungkin itu dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa memberikan wawasan dan pengetahuan, dan semoga bisa dipahami apa yang saya jelaskan ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.